Ada apa, Pak? Gini loh Pak, pokoknya itu saya tidak terima atas tanah yang Anda klaim, karena itu tanah merupakan wasiat dari bapak saya. Ini suratnya. Loh, saya beli tanah ini sejak tahun 2003 dari Bapak Slamet. Dan saya pun juga ada berkah-berkahnya, sertifikatnya. Dok! Halo Pak. Dengan tempat Bapak Jumari. Ini loh Pak, suratnya. Coba sampai lihat. Kalau begitu bagaimana Pak? Saya itu juga punya hak atas tanah yang ada di situ. Jadi begini Pak Kasar, bagaimana kalau kita ke rumah Pak Haji Mahmud untuk melakukan konsiliasi supaya masalah kita itu cepat terselesaikan. Ya sudah kalau begitu kita pulang ambil berkas lalu kita ke sana sekarang supaya masalah ini cepat terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya Haji Mahmud yang dipercaya sebagai konsiliator pada pertemuan hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya izinkan saya untuk menyampaikan aturan-aturan. Jadi kita itu di sini sepenuhnya bersifat sukarela ya. Jadi tidak ada yang dipaksa hadir maupun dipaksa menerima keputusan. Terus semua yang dibicarakan dalam ruangan ini bersifat rahasia, tidak boleh dijadikan barang bukti di pengadilan. Baik, apakah semuanya setuju dengan peraturan ini? Ya, setuju Pak. Baik Bapak Ibu, sekarang mohon saya perkenalkan dulu beliau Mas Faizul SHMH sebagai notulen dan ahli hukum dalam kasus konsiliasi ini. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Semuanya perkenalkan, nama saya Faizul, yang mana saya dari lembaga hukum setempat. Saya akan mencatat seluruh jalannya acara konsiliasi ini secara resmi. Dan bila mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai surat atau dokumen hukum yang diajukan, saya akan memberikan jawaban secara formal dan netral pada para pihak, kedua belah pihak ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita mulai saja ya. Saya persilahkan masing-masing pihak memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan apa yang membawa Anda di meja ini. Baik, sekarang saya persilahkan Bapak Karso dan Ibu Santi untuk menyampaikan latar belakang masalah yang apa Bapak dan Ibu harapkan dalam pertemuan kali ini. Jadi mohon disampaikan sejelas mungkin ya. Jadi untuk pihak kedua, saya mohon untuk mendengarkan terlebih dahulu, jangan sampai menyela. Nanti akan ada kesempatan untuk berbicara. Terima kasih Pak Haji. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Karso. Saya adalah anak dari bapak yang bernama Suwondo. Permasalahan ini terjadi karena bapak saya dulu sebelum meninggal itu pernah memberikan wasiat sebidang kota, dan itu benar masih tersimpan hingga saat ini wasiatnya. Dan di dalam wasiat itu dikatakan bahwa tanah yang sah milik ayah saya tersebut kini telah diturunkan menjadi milik saya. Kalau Bapak berkenan silahkan dicek dulu sertifikat yang telah saya bawa, wasiat yang saya bawa. Masalah itu muncul pada tahun 2004, di mana pada saat itu muncul seseorang yang mengklaim tanah tersebut dan juga membawa sertifikat yang lain. Kami tidak pernah Pak Haji menjual tanah itu, apalagi ayah kami. Jelas-jelas ayah kami menurunkan wasiat tanah terhadap kami. Pak Haji, izin saya menambahkan, saya Santi, istri Bapak Karsto. Setelah Bapak almarhum Bapak Suwondo meninggal, kami yang merawat tanah tersebut. Kami juga memagari pada tahun 2002 dan kami juga membayar pajak tanah setiap tahunnya hingga 2003. Bahkan kami juga sempat menanam singkong dan jagung di sana selama 2 musim. Kami juga punya bukti pembayaran PBB hingga
Jadi secara fisik pun kami juga menguasai tanah tersebut sebelum munculnya klaim dari pihak kedua. Dan ini surat PBB-nya. Baik, terima kasih Bapak Karso dan Ibu Santi atas apa yang telah disampaikan. Sekarang saya persilahkan untuk pihak kedua untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Pak Haji. Saya Ahmad. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya itu tidak mau merugikan pihak siapapun. Dan sebenarnya tanah itu saya beli dari Bapak Slamet pada tahun 2003. Dan itu pun langsung di hadapan notaris, Pak Haji. Ini buktinya. Baik, saya terima. Pak Haji, saya Dewi. Saya ingin menegaskan bahwa bapak saya adalah pembeli yang berikhtiar baik dan beliau mengikuti semua prosedur yang benar. Sertifikat atas nama bapak adalah dokumen hukum yang sah dan diakui negara. Kami tidak mungkin mengabaikan hak hukum yang kami miliki begitu saja. Baik, terima kasih. Boleh saya menambahkan soal hukum? Terima kasih. Dari dokumen-dokumen yang telah diberikan dari pihak pertama dan pihak kedua, itu merupakan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang mana dokumen-dokumen ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang pertama dari pihak yang pertama itu merupakan dokumen wasiat yang dikeluarkan pada tahun 1998, dan dokumen yang dimiliki pihak kedua itu adalah bukti transaksi jual beli yang terbit pada 2023 yang berjenis surat tanah. Perlu diperhatikan secara maksimal yaitu terkait kehati-hatian dalam mengevaluasi perkara ini. Dan di sini saya yang jelas tidak bisa memutuskan perkara ini. Yang perlu diketahui oleh para pihak yaitu hal ini adalah suatu perkara yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faizul. Ini masukan yang sangat penting ya. Jadi saya rasa kita semua sudah saling mendengar posisi masing-masing. Jadi sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bergerak dari posisi kepada kepentingan yang lebih dalam. Jadi untuk itu saya akan melakukan sesi kaukus, yaitu saya akan berbicara secara terpisah-terpisah dengan masing-masing pihak. Jadi ini bagian dari normal proses konsiliasi dan bertujuan agar tiap pihak bisa lebih terbuka menyampaikan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Baik, terima kasih atas keterbukaan semua pihak dalam kaukus tadi. Saya tidak akan membocorkan ya isi percakapan kita masing-masing secara MC, namun saya dapat menyimpulkan bahwa kedua pihak sebenarnya sama-sama terbuka untuk mencari solusi. Di asal hak dan kepentingan masing-masing itu dihormati. Dan berdasarkan itu saya ingin menawarkan 3 opsi penyelesaian untuk kita bahas bersama. Jadi untuk opsi pertama yaitu pembagian tanah secara fisik. Tanah luas 800 meter persegi itu dibagi 60% atau 480 meter persegi untuk pihak kedua ya. Dan menanggung yang memegang sertifikat sama dengan bagian yang menghadap jalan. Sisanya 40% atau 320 meter persegi itu diberikan kepada pihak satu atau Pak Karso berdasarkan pengakuan klaim wasiat. Jadi biaya pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru ditanggung bersama. Lalu untuk opsi kedua, pihak dua tetap menguasai seluruh tanah, namun memberikan kompensasi finansial kepada pihak pertama senilai 40% dari harga appraisal tanah saat ini. Lalu untuk opsi ketiga, pemanfaatan bersama selama 10 tahun. Jadi kedua pihak sama-sama menggunakan tanah dengan batas yang disepakati. Setelah itu dilakukan
peninjauan ulang status kepemilikan. Saya dengan Bu Santi setuju opsi yang pertama Pak Haji, karena seperti yang saya bicarakan tadi bahwa kami lebih membutuhkan tanah daripada uang. Tanah bisa kami bangun, bisa kami wariskan, sedangkan uang kami tidak mau. Kami mau tanah Pak Haji. Pak Haji, saya perlu diskusi dulu dengan anak saya Dewi. Baik Pak Haji, saya dan anak saya setuju dengan opsi pertama, tapi dengan satu syarat tambahan, yaitu pengukuran tanah itu harus dilakukan oleh BPN supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari, Pak Haji. Pak Haji, dari sisi hukum saya bisa memastikan bahwasannya perdamaian dapat memuat klausul yang mana bahwa kesepakatan ini bersifat sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak mengandung pengakuan kesalahan dari pihak manapun. Itu adalah klausul standar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan saya juga akan memastikan prosedur balik nama sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan BPN yang berlaku. Baik Pak Haji, kami tidak keberatan atas syarat yang diajukan. Yang paling penting saya dengan Pak Rahmat mendapatkan bagian seadil-adilnya dan keduanya diakui oleh hukum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat mendengar ya dengan kesepakatan para pihak. Jadi kalian juga telah menunjukkan kedewasaan dan etikat baik yang luar biasa. Di selanjutnya untuk menyusun akta kesepakatan. Baik, saya akan membacakan poin-poin pokok akta perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Poin yang pertama, para pihak sepakat bahwa sengketa ini diselesaikan secara damai dan sukarela tanpa ada pihak yang mengakui kesalahan atau kekalahan hukum. Dan yang kedua, tanah seluas 800 meter persegi bisa gerombolan akan dibagi sebagai berikut: 480 meter persegi di bagian atas menghadap jalan biasa diserahkan pada pihak yang kedua atau Pak Rahmat, yang 320 meter persegi bagian dalam diserahkan kepada pihak yang pertama atau keluarga Pak Karso. Yang ketiga, pengukuran ulang batas tanah akan dilakukan oleh superior BPN dalam waktu paling lambat 30 hari sejak akte ini ditandatangani, dengan biaya ditanggung bersama secara proporsional. Dan poin yang keempat, proses penerbitan sertifikasi baru atas nama masing-masing pihak akan diurus oleh saya sendiri, Faizul, sebagai kuasa hukum netral dalam waktu 60 hari. Poin yang kelima, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengajukan gugatan atau tuntutan apapun yang berkaitan dengan sengketa tanah ini di kemudian hari. Apakah ada keberatan atau koreksi dari poin-poin tersebut dari kedua belah pihak? Saya tidak keberatan Pak Haji, saya setuju dengan semua poinnya. Saya setuju Pak Haji, tapi saya hanya ingin memastikan satu hal kecil dalam sertifikat saya nanti, apakah bisa dicantumkan hasil pembagian bahwasannya itu adalah hasil pembagian sukarela, bukan hasil putusan sengketa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Dalam sertifikat hak milik yang ditetapkan oleh BPN itu biasanya dicantumkan status kepemilikan dan luas tanahnya. Tetapi dalam akta perdamaian yang kami buat pada hari ini merupakan dokumen hukum yang sah. Kita bisa dengan jelas mencantumkan bahwa ini adalah kesepakatan sukarela. Akta ini bisa Bapak simpan sebagai akta otentik bila mana diperlukan di kemudian hari. Baik, saya setuju dengan keputusan. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi dengan baik dan kebesaran hati semua pihak yang hadir hari ini. Jadi ini adalah contoh nyata bahwa sengketa itu tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan atau litigasi dengan biaya besar dan waktu yang panjang. Jadi dengan musyawarah dan saling menghormati,
kita bisa menemukan jalan terbaik. Saya katakan proses konsiliasi ini selesai dan berhasil. Untuk Mas Faizul, silakan proses penandatangannya. Baik, saya akan mempersiapkan akta perjudian ini dalam 2 minggu kerja dan mengirimkannya pada pihak pertama dan pihak kedua untuk tidak ditangani. Saya masih akan saya simpan sebagai arsip dan semua para pihak akan saya berikan salinannya untuk disimpan, yang mana saya sudah berkomunikasi. Saya juga akan segera mengurus jadwal pengurusan ulang pertama bersama BPS tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik.